Siap Majelis. Terima kasih Yang Mulia. Mungkin kami minta Yang Mulia, mungkin surat tuntutannya kami tidak baca secara keseluruhan karena surat tuntutan ini sudah termuat semua apa yang kami tulis di dalam surat tuntutan kami. Kami mungkin hanya mempersingkat pokok-pokok poinnya saja Yang Mulia. Baik ya, Saudara penasihat hukum Bu Nyoman, terus Bu Siregar, Pak Gustaf, sama Bu Lili. Ini penasihat hukum, penuntut umum menyatakan bahwa tuntutan sudah siap dan akan membacakan pokok-pokoknya saja. Bagaimana? Tim penasihat hukum, gimana? Iya, Majelis Hakim izin saya. Ya. Ya, kami sepakat, tapi untuk fakta persidangan dibaca poin-poinnya. Misalnya saksi disebutkan saja, begitu. Terus barang bukti disebutkan. Ahlinya siapa, begitu. Itu aja, isinya tidak apa-apa, dikuatkan. Ya, jadi prinsipnya penuntut umum tadi sudah mendengar ya dari tim penasihat hukum tidak terdakwa. Pada dasarnya ada penyebutan masalah saksi maupun ahli ya, sama bukti ya yang disampaikan di persidangan ya, begitu ya penuntut umum. Ya siap Yang Mulia. Ya oke. Saudara terdakwa ya, tadi Siap Majelis. penasihat hukum saudara sudah menyatakan hal seperti itu. Mari kita simak bersama-sama ya. Siap Majelis. Silakan penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia. Surat tuntutan nomor register perkara PDN 92/DPR EKU-2/06/2020. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara senam terdakwa Agus Kosai. Terdakwa dengan berdasarkan surat ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 Januari 2020 nomor 36 dan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 179 tanggal 30 Oktober 2019 dan surat pelimpahan berkas perkara tanggal 27 Januari 2020 nomor 02-10-1-2-01-2020. Terdakwa di hadapan persidangan dengan dakwa pasal ke-1 pasal 106 KUHP atau pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua dan seterusnya. Analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampaikan kami mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dakwakan. Karena bentuk dakwaan kami berbentuk alternatif, sehingga kami akan langsung kepada dakwaan yang kami pandang atau dianggap dapat dibuktikan ke depan persidangan. Dan apabila salah satu telah terbukti, maka dakwaan lapisan lainnya tidak perlu kami buktikan lagi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, petunjuk surat dan keterangan terdakwa sendiri, maka kami berpendapat bahwa dakwaan pertama adalah dakwaan yang kami anggap dapat dibuktikan, yaitu pasal 106 KUHP junto pasal 55 ayat 11 KUHP diatur sebagai berikut. Barang siapa? Unsur barang siapa adalah subjek hukum atau siapa saja yang pria atau wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang dakwakan kepadanya. Bahwa terdakwa Agus Kosai adalah subjek hukum yang diidentifikasinya sebagaimana dinyatakan dalam surat dakwaan dalam berita acara pemeriksaan tersangka di tahap penyidikan, berita acara penelitian tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga
menghindari error di personal, bahwa terdakwa sebagai subjek hukum mendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan untuk surat keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta hukum bahwa benar terdakwa sebagai pelaku dan tidak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah yang diberikan menurut hukum. Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan butuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan kaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yaitu antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti yang lain, termasuk di dalam keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang ditujukan kepadanya dibawa oleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Happy Salopesi dan Muhammad Ali yang memberikan keterangan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019 dilaksanakan aksi demo pertama dan aspirasi sudah diterima gubernur dan yang memimpin aksi demo pertama ketua BEM Ujian yaitu Saudara Ferry Kompor. Dan pada tanggal 29 Agustus 2019 dilaksanakan demo jilid 2 dan yang memimpin ketua BEM USTG Saudara Alexander Gobai dan rekan BEM USTG dan Saudara Irwanus Muramati selaku keamanan dan ikut memimpin masa aksi orasi di Taman Mimpi. Dan kemudian masa melakukan tindakan anarkis dan melakukan pengibaran bendera Kejora, bintang Kejora di kantor gubernur, isi aspirasi demo pertama dan jilid 2 sama dengan yaitu sebutan kata monyet terhadap mahasiswa di Surabaya yang menuntut referendum bagi bangsa Papua dengan menentukan nasib sendiri. Bangsa Papua melalui referendum dengan hak menentukan nasib sendiri. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 diperkirakan sekitar 10.000 orang yang berasal dari titik kumpul Sentani, titik kumpul Expo Waena, titik kumpul Uncen dan Uncen Atas, titik kumpul Uncen Bawah dan titik kumpul depan kampung BTG, titik kumpul lingkaran AB dan titik kumpul 25. Kemudian alat-alat yang dibawa masa saat itu adalah 1 buah mobil dengan mobil komando yang digunakan oleh pemimpin demo dengan ciri-ciri mobil Triton warna silver nomor polisi BG9335ND yang dilengkapi dengan 1 buah tua atau pengeras suara warna putih dan 1 buah mic. Beberapa buah bendera KNPB warna merah dengan bergambar bintang warna putih dengan bertuliskan KNPB. Beberapa pula bendera warna merah bergambar kepalan tangan dengan tulisan lawan. Beberapa buah bendera bintang dicorak dengan ciri-ciri bergambar bintang warna putih di atas kain warna merah yang bergaris biru putih. Pelampet yang bertuliskan atau bergambar banyak massa yang membawa alat tajam berupa panah, kampak, parang besi, dan lain-lain. Bahwa tujuan dan pelaksanaan demo 25 Agustus 2019 terkait dengan rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa asal Papua. Namun demo tanggal 29 2019 tersebut berjalan dengan anarkis dan akibat demo tersebut banyak bangunan toko, tempat usaha dirusak dan dibakar serta barang-barang diambil, kemudian perkantoran seperti kantor KPU Papua, kantor Telkom, kantor Bea Cukai, kantor BNP dan beberapa kantoran swasta lainnya dirusak dan dibakar oleh masa aksi. ATM bank dirusak dan diambil uangnya serta masih banyak fasilitas umum yang dirusak dan dibakar massa. Bahwa ada kelompok KNPB yang ikut dalam aksi demo yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2019 tersebut dan mereka bersama-sama dengan BM USTG, BM Uncen dan BM Pengelola yang ada di Kota Jayapura, bahwa aksi tersebut tidak
mendapat izin dari pihak kepolisian, tetapi penyelenggara BEM USTJ memaksa untuk tetap unjuk rasa karena pihak penyelenggara dari BEM USTJ sebelumnya membagi selebaran aksi demo jilid 2 sebelum aksi dilaksanakan dan menggunakan momen untuk menambahkan kekuatan massa yang berasal dari orang asli Papua untuk melaksanakan aksi demo tersebut dan membuat rusuh kota Jayapura. Bahwa pada saat aksi penyebaran bendera 7 orang saksi dan tim opsional reskrim dan gabungan melakukan pemantauan di kantor gubernur dan bintang kejora dan bendera bintang kejora dinaikkan di tiang bendera kantor gubernur Provinsi Papua dan masa aksi demo jilid 2 pemimpinnya Alexander Gobay dan USTJ kota Jayapura. Bahwa sesuai keterangan saksi Ferry Komo yang menerangkan bahwa saksi merencanakan demo rasisme tanggal 1 hari Sabtu tanggal 17 Oktober 17 Agustus 2019 dengan cara memposting melalui akun sosial Facebook dengan akun Ferry Komo mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk mengikuti demo anti rasisme pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian timur, saksi membuat surat pemberitahuan demo kepada kepolisian di rumah saksi dengan mencantumkan di dalam surat tersebut saksi sebagai korlap umum, sedangkan penanggung jawab saksi menyatukan para ketua BEM sekota Jayapura dan para ketua Cipayung, kemudian mengantar ke Polres Jayapura sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian timur. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 17 terdakwa selaku ketua umum KNPB Pusat menelpon saksi dan mengatakan, "Ade, besok ada saksi aksi kah?" Dan saksi jawab, "Ya, ada kakak. Ade sudah kirim pemberitahuan demo sehingga kakak ikut saja." Lalu terdakwa menjawab, "Baik Ade." Dan pada saat rapat persiapan, saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan terdakwa. Bahwa sebelumnya aksi tidak tahu kalau ada selembaran atau ajakan demo tanggal 19 Agustus 2019 dari KNPB. Namun setelah saksi rapat diujian, kemudian saksi pulang lewat Perumnas 2 baru melihat selebaran tersebut. Kemudian saksi telepon teman yaitu Alexander Gobay dan ketua AMI atau Putra. Namun karena saksi melihat aksi demo KNPB dengan tujuan ke kantor NMP, sedangkan aksi dari mahasiswa dengan tujuan ke kantor gubernur, maka sepakat untuk dilaksanakan aksi demo dari mahasiswa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019. Namun ketika pelaksanaan demo tanggal 19, saat masa sudah berkumpul di lingkaran AB, saat itu saksi melihat banyak masyarakat umum yang hadir disertai dengan masa KNPB yang ikut, yang saksi tahu bahwa terdakwa dan Victor Yaimo bergabung dengan masa demo dari Ujian Atas. Namun pada hari itu Victor Yaimo yang menjadi orator, sedangkan terdakwa hanya mengikuti masa yang lain. Bahwa selembaran yang ditandatangani oleh terdakwa Kosai adalah, "Kami monyet tidak bisa hidup bersama dengan manusia, maka kami harus melawan dan menentukan nasib sendiri atau referendum." Mahasiswa tidak membawa bendera kejora tersebut ke dalam aksi tanggal 19 2019, namun menurut saksi bahwa pihak KNPB yang membawa bendera kejora tersebut. Sedangkan saksi selaku penanggung jawab demo tidak memperhatikan demo serta tidak melarang KNPB untuk membawa serta bintang kejora dan bendera KNPB di dalam demo damai rasisme. Sedangkan saksi tahu bahwa KNPB adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk berjuang melepaskan Papua dari NKRI melalui jalur referendum. Bahwa isi orasi yang oleh saudara Victor Yaimo adalah
mengajak saksi dari Komo dan massa untuk mengucapkan yel-yel dengan kata-kata hidup rakyat Papua, maka saksi dari Komo dan massa mengucapkan hidup. Jika Rote mengucapkan kata Papua, maka saksi bersama dengan massa menjawab merdeka. Kemudian kata-kata kami monyet tidak bisa hidup dengan manusia, maka kami harus melawan anugerah sendiri atau referendum. Selanjutnya saksi dan massa mengucapkan yes. Orasi dan yel dilakukan oleh Victor Remo dan saksi dengan massa dalam perjalanan menuju kantor gubernur, depan kantor NRP, depan kantor DPRP, dan depan kantor gubernur. Selama dalam perjalanan ke kantor gubernur, Saudara Bayam Karoman mengajak massa untuk termasuk saksi untuk nyanyian lagu Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora. Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa, kami keterangan saksi Stefanus Duklai yang menerangkan bahwa saksi telah mengenal terdakwa karena terdakwa adalah ketua KNPB Pusat, sedangkan saksi sebagai salah satu ketua KNPB wilayah Timika, bahwa KNPB atau Komite Nasional Papua Barat adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan Papua untuk nasib sendiri melalui jalur referendum. Latar belakang diberikan KNPB. Pada tahun 2008 terjadi eksodus mahasiswa Papua dari Manado dan Jawa Bali yang kembali ke West Papua, bergabung dengan aktivis mahasiswa dan masyarakat di Jayapura menduduki lapangan makam almarhum TS di Sentani, di mana mereka menyerukan Papua zona darurat, sehingga membentuk sebuah organisasi yang bernama KNPB, Komite Nasional Papua Barat. Dengan pendirian KNPB adalah Saudara Mustafa Tabuni, Saudara Victor Yamo, dan berbagai organisasi perlawanan dan aktivis mahasiswa dan masyarakat. Waktu pendirian KNPB adalah tanggal 19 November 2008 di SDT Walker Post Port Ambai, Jayapura. Bahwa pengurus KNPB berdasarkan hasil kongres kedua tanggal 23 sampai 25 Oktober 2018 adalah terdakwa Agus Kosai sebagai ketua umum, dan isi solusi kongres kedua adalah atas pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa menyimak seluruh pembahasan kongres kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2018, menghasilkan resolusi yang merupakan kesatuan sikap dan kebulatan tekad dari seluruh delegasi KNPB yang merupakan pimpinan rakyat West Papua dan wilayah dan konsulat, yakni memutuskan untuk berjuang mencapai cita-cita bangsa Papua Barat yang merdeka secara politis melalui jalur referendum sebagai solusi damai dan demokratis. Guna mencapai tujuan itu, KNPB menyerukan mobilisasi umum untuk mogok sipil nasional sebagai agenda aksi nasional bangsa Papua, kembali mengakui TPNBP, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sebagai satu-satunya militer Papua Barat dan memperkuat sistem dan manajemen militer Papua Barat, kembali memperjuangkan sistem manajemen lembaga politik bangsa Papua sebagai wadah representatif bangsa Papua, kembali mendukung persatuan diplomat dan wilayah koordinasi ULMP dan di internasional. KNPB memiliki konsep penggalangan dana militer, yaitu untuk mengumpulkan dana guna membantu pasukan militer baik yang bersenjata maupun tidak bersenjata atau sipil. Salah satu cara menggalang dana dapat mengajukan proposal kepada orang-orang yang bekerja di pemerintahan daerah Papua dan perusahaan swasta, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 131 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan hasil digital forensik terhadap barang bukti milik Agus Kosai, yaitu Oppo F warna hitam nomor 085 085
4399677 telah ditemukan beberapa buah gambar yang merupakan kegiatan KNPB berupa gambar 1 bendera KNPB, gambar 2 lambang ULWMWP, gambar 3 KNPB dengan menyuruhkan kepada masyarakat Papua tanggal 17 Agustus 2019 orang Papua dilarang keras mengikuti upacara dan memasang bendera merah putih. Warning ini beredar di media sosial. Gambar 5, gambar 4, ajakan demo tanggal 19 Agustus 2019. Gambar 5 dan 6, KNPB juga memiliki agenda mogok nasional sehingga melakukan seminar di Tomor, Sulawesi Utara dengan tema mobilisasi umum menuju mogok sipil nasional untuk West Papua dengan tujuan dan bahwa pada tahun 2021 waktu selesai dan diambil alih oleh KNPB. Gambar 7, orang suara POM yang membuat berita tentang KNPB adalah dalam perusahaan di Papua. Gambar 8 adalah tudingan terhadap Victor Yemo yang menerima uang dari pemerintah dengan memanfaatkan masyarakat. Gambar 9, pengibaran bendera bintang kejora di Jakarta oleh KNPB. Sesuai dengan pendapat ahli, Aprianus Salam memberikan pendapat bahwa pengertian kata makar tentu saja dimasukkan sebagai salah satu pemikiran, tindakan atau perbuatan baik di dalam bentuk kata-kata atau kalimat maupun berbagai aktivitas lain yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum, yang mana kuasa penjaga hukum tersebut memandatkan kepada pemerintah yang berkuasa. Pengertian makar jika lebih disederhanakan adalah pikiran atau ucapan, tindakan atau perbuatan yang melawan hukum yang berondong kekuasaan resmi pemerintah tertentu. Pengertian makar dapat juga dikaitkan dengan perbuatan, tindakan ataupun beberapa bentuk pernyataan yang dimaksud dan ditujukan untuk melawan negara. Bahwa hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi negara juga telah mewajibkan pasal 6 Undang-Undang 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, bahwa setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. B. Menghormati aturan moral yang diakui umum. C. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. C. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya pembentukan organisasi KNPB bersama dengan TPN, BB, TNOPM, dan ULMWP secara terang dan terbuka memiliki tujuan untuk membentuk negara Papua dengan nama negara West Papua. Wilayah negara meliputi West New Guinea, rakyat atau penduduk bernama West Papua yang memiliki lagu kebangsaan yaitu Hai Tanahku Papua dan memiliki bendera negara yakni bintang kejora atau bintang fajar, merupakan bukti gerakan makar yang memisahkan atau membedakan diri dari bangsa dan negara Indonesia. Bahwa makna artikulasi dan analisis kebahasaan yang dari adanya video pembakaran bendera merah putih sebagai lambang bendera NKRI dan adanya pengibaran dan penaikan bendera bintang kejora yang diklaim sebagai bendera Papua Merdeka adalah ada kata lain bahwa berbagai tindakan tersebut adalah tindakan makar, wacana atau simbolik. Akan tetapi berbagai aksi yang dilakukan tidak hanya sekedar melakukan makar, wacana dan simbolik. Tindakan aksi yang dilakukan juga telah melawan perjanjian yang sah untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, tindakan makar bukan hanya pada takaran wacana simbolik, tetapi juga pada takaran tindakan atau aksi itu sendiri. Ketika jenis makar tersebut akan memberi implikasi yang berbeda
Brona 45 tidak lagi menjadi sandaran ideologis dan dasar negara dan berbangsa. Akar simbolik justru lebih berbahaya karena secara langsung telah melanggar kesepakatan arbiter yang telah sama berjanji secara resmi dan sah sebagai pengikat kehidupan bangsa dan bernegara. Bahwa sesuai pendapat ahli tata negara bernama Muhammad Rulianti yang memberikan pendapat bahwa sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi nomor 1 garis miring PUU garis datar XP garis miring 2017 tentang pada halaman 154 hingga menyatakan Mahkamah telah berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksana, sehingga dengan terpenuhnya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, sebagaimana juga pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 garis miring PUU garis miring 2017 pada halaman 147 yang menyatakan terhadap isu konstitusional tersebut sepanjang berkenaan dengan pasal 104, pasal 106, dan 107 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana makar. Mahkamah telah menyatakan pendirian sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2017 bahwa organisasi KNPB bersama TPN PB, TPN, OPM, dan ULMWP yang merupakan wadah penggabungan beberapa organisasi terdiri dari PNWP merupakan pergerakan pemisahan dari wilayah atau negara sendiri adalah tergolong kejahatan makar terhadap keamanan negara berdasarkan pasal 106 KUHP. Bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta kedaulatan negara dengan tindakan tegas penegak hukum oleh aparat penegak hukum sudah sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2017 pada halaman 154 yang menyatakan Mahkamah berpendapat bahwa delik makar cukup disyaratkan adanya niat dalam perbuatan pembunuhan pelaksanaan sehingga dengan terpenuhnya syarat dari terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegak hukum oleh aparat penegak hukum. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli psikologi bernama Profesor Dr. Hamdi Muluk yang memberikan pendapat bahwa organisasi KNPB bersama dengan TPN, PW, PB, TPN, OPM, dan ULMWP dan yang kaitannya dengan aksi demonstrasi tanggal 19 dan 29 Agustus 2019 di Papua secara kontekstual. Peristiwa tersebut sebagai sebuah aksi kolektif action yang tergolong dalam aksi kolektif non-normatif yang disertai tindakan hasutan, provokasi, dan ajakan untuk menjauhkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyuruhkan negara Papua merdeka dalam bahasa perundang-undangan Indonesia dikategorikan sebagai usaha makar. Sesuai dengan keterangan terdakwa yang menjelaskan bahwa terdakwa bergabung dengan KNPB sejak tahun 2011 sebagai anggota biasa dan pada saat itu yang menjadi ketua KNPB pusat adalah Victor Tabuni. Kemudian pada sekitar tahun 2012 saudara Victor Yego menggantikan saudara Victor Tabuni sebagai ketua KNPB pusat karena saat itu Victor Tabuni masuk penjara namun terdakwa tidak mengetahui perkaranya apa. Kemudian pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2018 dilaksanakan kongres kedua yang dilaksanakan di Asrama Uncen unit 6 kelurahan yang Bansai distrik Keram kota Jayapura. Kemudian terdakwa terpilih sebagai ketua umum. Bahwa kegiatan dilakukan oleh terdakwa mengadakan rapat untuk mendistribusikan setiap aksi kegiatan yang dilakukan untuk meminta referendum kepada
Republik Indonesia seperti membuat selebaran yang mengimbau kepada masyarakat yang berada di kota, yang berada di wilayah Papua untuk berpartisipasi dalam setiap rencana kegiatan yang dilakukan oleh organisasi KNPB. Selain itu juga biasanya himbauan atau seruan aksi yang dilakukan melalui media Facebook akun pribadi terdakwa yaitu Yoka Agus Kosai. KNPB mengikuti aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019, di mana aksi tersebut yang menginisiator adalah mahasiswa Uncen Jayapura, yaitu melalui Saudara Ferry Kombal sebagai Ketua BEM Uncen Jayapura. Pada tanggal 29 Oktober 2019, KNPB juga ikut dalam aksi demonstrasi jilid 2 berkaitan dengan rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa dengan melakukan postingan propaganda melalui media sosial yang meliputi akun Facebook terdakwa yang bernama akun Yoka Agus Kosai, yang mana dalam akun Facebook tersebut terdakwa seperti mengajak libur sipil dengan mogok pendidikan. Kemudian terdakwa juga ngeposting tentang TNI atau Polri melakukan penembakan massa saat demo di Papua dengan menggunakan perahu polisi. Terdakwa mengetahui tentang organisasi ULMPWP adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang diplomat luar negeri yang dipimpin oleh Saudara Benny Wenda yang tinggal di Inggris tetapi memiliki kantor sekretariat di negara Republik Vanuatu dengan ibu kota Port Vila. PNWP adalah organisasi yang bergerak di bidang politik yang dipimpin oleh Dr. Tabuni yang berpusat di Jayapura dan mempunyai kantor sekretariat di Port Nombai, Kota Jayapura. TPNPB adalah organisasi yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan, namun terdakwa tidak tahu siapa pemimpinnya dan bertempat di mana terdakwa tidak tahu. Hubungan antara KNPB dengan ULMWP, PNWP, dan TPNPB adalah sama-sama sebagai organisasi yang perjuangan Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui jalur referendum. Bahwa yang merencanakan kegiatan aksi demonstrasi untuk pindah mahasiswa BEM Uncen adalah Ferry Kombal, karena pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian timur, Saudara Ferry Kombal menelpon ke HP terdakwa dengan mengatakan bahwa kakak saya sudah kasih masuk pemberitahuan demonstrasi untuk demonstrasi hari Senin terkait dengan rasisme. Kakak ikut turun saja. Sehingga terdakwa langsung jawab, oke, kita siap turun. Sehingga langsung menyampaikan kepada sekretariat KNPB Pusat melalui Saudara Stephen Itlai untuk membuat selebaran ajakan untuk melaksanakan demonstrasi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, sehingga Saudara Stephen Itlai menitik selebaran tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa untuk ditandatangani dengan isi selebaran besok maunya turun jalan seruan. Warga dan aparat Indonesia di Surabaya dan Malang mengintimidasi orang Papua, dicaci dengan panggilan monyet, diusir untuk tinggalkan Jawa. Orang Indonesia setiap saat dipanggil orang Papua monyet, bersipura diteriaki monyet, sekalipun orang Papua selalu dipanggil monyet oleh orang Indonesia, maka kita orang Papua akan menjadi monyet sebagai lambang, sebagai simbol perlawanan. Kami dipandang monyet dan monyet-monyet itu akan segera turun jalan. Anda yang merasa harga diri hancur segera bergabung, kita akan desak Indonesia tinggalkan kami, orang Papua yang dipandang monyet. Besok aksi kita, monyet-monyet Papua akan turun jalan. Titik aksi Expo P3 Waitra, lingkaran menuju kantor MRP, 18 Agustus 2019, Agus Kosai Ketua Umum, di mana yang ditandatangani selebaran aksi demo tersebut kantor sendiri. Kemudian sekretaris KPU memperbanyak selebaran tersebut
dan langsung diedarkan kepada masyarakat pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019. Bahwa yang memimpin masa di masing-masing titik adalah korlap masing-masing, sedangkan terdakwa memimpin masa di Expo Wena maupun walaupun saat itu terdakwa bukan korlap, tetapi korlap adalah mahasiswa Uncen atau BEM Uncen yang terdakwa tidak kenal orangnya. Sedangkan saudara Victor Yemo membawa masa dari Perumnas 3 Wena selanjutnya pada saat menuju lingkaran AB, pimpinan masa melakukan yel-yel dengan kata-kata hidup rakyat Papua. Masa menjawab hidup. Pemimpin mengucapkan Papua, maka masa menjawab merdeka. Pemimpin masa mengucapkan referendum, maka masa mengucapkan yes. Kemudian masa menyanyikan lagu Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora. Yang memimpin demonstrasi adalah Heri Kombo dan saudara Victor Yemo sebagai juru bicara KNPB Internasional. Sedangkan yang memimpin masa untuk yel-yel sambil jalan kaki adalah Bayam Karuman, yang mana pimpinan masa tersebut menggunakan satu buah unit mobil pick up dengan pengeras suara. Sedangkan Victor Yemo melakukan orasi atau di lingkaran AB, depan kantor RP, depan kantor DPRD, dan depan kantor Gubernur Papua. Dan di depan kantor Gubernur Papua juga ada perwakilan dari masing-masing golongan melakukan orasi saat itu. Tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 16, terdakwa menerima selebaran ajakan aksi demo dari saudara Dolbio Sisage di Perumnas 3 Wena. Setelah terdakwa menerima lembaran tersebut, selanjutnya diperbanyak dan diedarkan kepada masyarakat di daerah Perumnas 3. Pada tanggal 29 Agustus, terdakwa memantau situasi di daerah Angkasa dan selalu memperoleh perkembangan aksi demo dari saudara Richard Doni Iklai. Dengan demikian, unsurnya telah terbukti secara sah menyatakan menurut hukum. Berdasarkan bukti atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang dakwakan dan pada diri dan perbuatan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf dan dapat menghapuskan sifat perlawan hukum serta kesengajaan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawab pidana dan jatuhi pidana. Sebelum kami sampai kepada tuntutan atas diri terdakwa, perkara-kara akan mengemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa menimbulkan kerusuhan dan oleh masa pendemo. Terdakwa adalah ketua KNPB, yaitu organisasi separatis yang melawan pemerintah RI. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa diharapkan dapat memperbaiki diri, terdakwa diharap bersikap sopan selama persidangan. Berdasarkan apa yang dimaksud dan jasa penuntut dalam perkara ini, memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dan wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan nyatakan terdakwa Agus Kosai terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 106 KUHP itu pasal 55 ayat 1 AB dan surat dakwaan ke-1 menyatukan pidana terhadap terdakwa Agus Kosai dengan pidana penjara selama 15 tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjadi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Nyatakan barang bukti satu buah Oppo F5 warna hitam, satu buah Nokia 105 dirampas untuk dimusnahkan, satu buah flash disk merek User, satu buah flash disk merek User Blade 83 terlaku dalam berkas perkara, 7 unit komputer Lenovo, dan seterusnya sampai dengan 5 batang pohon kayu dipergunakan dalam perkara lain. Penetapan surat terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah kami yang akan bacakan serahkan pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Juli
Kami ulangi 4 Juni 2020. Jaksa penuntut umum. Sekian yang mulia. Baik ya, tadi sudah kita simak dan kita dengar bersama-sama tuntutan dari penuntut umum ya. Oke, saudara terdakwa Gus Kose ya. Siap majelis. Saudara kan sudah mendengar tadi ya, apakah terhadap tuntutan itu saudara punya hak untuk mengajukan pembelaan. Apakah sepenuhnya saudara serahkan kepada penasihat hukum? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, kemudian saya serahkan ke pengacara kuasa hukum. Oke, berarti saudara serahkan sama penasihat hukum ya. Baik. Dan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan yang mulia. Ya. Apa itu? Pertama, dari proses ini saya lihat tuntutan sudah 15 tahun, bahkan 20 tahun pun kami siap jalani. Dan negara sudah perjelas status saya, Buktar semua perjelas. Permintaan saya minta keringanan buat adik-adik mahasiswa 4 orang yang diproses hukum sama dengan kasus rasisme di Surabaya. Sebentar, saudara terdakwa Agus Kose ya. Ya, yang mulia itu tuntutan saya. Ini Pembelaan begini. silakan dilakukan oleh kuasa hukum, itu permintaan saya terakhir. Hari ini negara perjelas saya dengan teman-teman punya status. Terima kasih. Oke ya, saudara apabila akan mengajukan pledoi ya, saudara bisa membuat sendiri untuk diri Anda sendiri. Juga penasihat hukum saudara juga bisa menyusun juga pledoi menyangkut masalah saudara ya. Jadi pada dasarnya hal yang saudara sampaikan tadi ya, intinya itu sudah menyangkut kepada masalah pembelaan ya. Jadi mau saudara membuat secara tertulis itu lebih baik ya. Oke, ini sepenuhnya diserahkan kepada penasihat hukum ya. Penasihat hukum, Ya, majelis. siapa yang mau bicara? Bu Ya. Siregar, Pak Gustaf, atau Bu Lili? Ya, terima kasih Majelis Hakim. Ini begini Pak Gustaf ya, termonitor saudara itu kameranya terbalik apa ya? Di luar ya. Bagaimana terbalik? Admin tolong ini dulu. Iya ini monitornya di sini terbalik. Apa salah meletakkan HP atau laptop? Posisinya terbalik. Bisa Tidak. dilihat sama teman-teman ya, penasihat hukum. Ini sudah tepat ini, aduh. Oke. Jadi begini aja. Oke, silakan bicara. Menyangkut masalah saudara dengan tim Oke. untuk menyusun pledoi. Kalau sekarang, Ini masih terbalik ini. Posisinya miring. ini bagaimana HP saya bagus sekali begini baru terbalik. Ini admin kacau juga nih. Saudara diberitahu kok malah seperti itu. Maksudnya Maksud saya supaya begini. supaya Tolong. bisa dilihat ya toh. Ini posisi yang ada di monitor majelis ini, posisi saudara miring ke kiri. Ini HP saya dari awal setel bagus sekali kok. Sama melihat monitor dari Pak Gustaf miring ke kiri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pak Gustaf, memang monitornya miring Pak Gustaf. Iya begini Bu Anu. Ya, Kenapa sampai HP saya miring? Ini HP saya bagus ini. coba Pak Gustaf geser ke arah kanan. Loh, Ya. Gila. halo Pak Gustaf. Baik, Pak Gustaf. Ya, Yang Mulia. Ya, oke silakan Bu penasihat hukum. Ya baik Yang Mulia, kami penasihat hukum akan menyiapkan pembelaan secara tertulis. Ya, dan kami minta waktu 1 minggu. Oke ya. Jadi begini ya. 1 minggu itu apa? Jatuh hari Kamis?
Hari Jumat yang mulia. Hari Jumat, berarti tanggal 12 ya. Baik ya, hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 ya. Tim penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaannya ya. Jadi itu merupakan tidak ada kesempatan lagi untuk mundur dari waktu untuk mengajukan pembelaan ya. Apabila tim penasihat hukum terdakwa tanggal 12 tidak mengajukan pembelaan, dianggap tidak mengajukan haknya untuk mengajukan pembelaan terhadap diri terdakwa ya. Oke. Penuntut umum, saudara terdakwa Gus Kose dan penasihat hukum, kita ketemu lagi pada hari yang telah ditetapkan tanggal 12 Juni 2020 pada hari Jumat ya. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih majelis. Mohon Ya. maaf saya yang kurang bagus. Karena permohonan maaf. Terima kasih. Jaksa, selamat menjalankan tugas. Kita akan ketemu semua di Papua. Baik, selanjutnya